Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Indah Nurlaili dari Angkatan 36, Kelompok 3 dan NDH 30 yang merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu 1 yang merupakan tugas dari agenda 1 asinkronus 2 yang mengangkat analisis isu efektivitas kinerja individu. Berdasarkan permasalahan yang saya alami selama bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Kehumasan sebagai analis berita, ada beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kerja. Yang pertama itu belum optimalnya pengelolaan fitur kategori di website portal berita kami, yaitu di Media Center. Dalam portal berita Media Center yang memuat pemberitaan dari seluruh SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalsel ini hanya ada 4 kategori, yaitu berita foto, kategori daerah, lalu info terkini COVID-19, dan FM SKPD. Namun pada kategori daerah yang memuat seluruh berita SKPD itu sampai saat ini tidak adanya pemetaan tentang isi beritanya. Contohnya, misal berita dari kesehatan atau berita tentang kesehatan gitu ya, itu tidak sama dengan berita terkait perdagangan ataupun berita tentang lingkungan. Nah, harusnya ada pemetaan ataupun pengelompokan kategori berita sehingga bisa memudahkan masyarakat ketika mencari informasi di portal kami. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemanfaatan fitur kategori, jadi semua berita hanya dimuat di dalam kategori daerah saja. Akibat dari belum adanya kategorisasi ini, pada pemberitaan membuat unit kerja kami sulit memetakan pemberitaan SKPD, terutama yang termasuk isu prioritas daerah. Selain itu, adanya kategori yang baik bisa membantu menajamkan berita jurnalis dan mempermudah analis berita menganalisis dan menyimpulkan pemberitaan yang sesuai dengan isu prioritas dan yang tidak sesuai. Nah, isu ini terkait dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik, di mana belum bisa memaksimalkan publikasi pemberitaan ke masyarakat dan diperlukan adanya literasi digital untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, yang dalam hal ini bisa lebih terampil dalam mengoptimalkan pemberitaan. Lalu yang kedua yaitu belum optimalnya pengelolaan media sosial Instagram, yang mana nama Instagram kami yaitu @kalselmc. Sedikitnya feedback dari masyarakat atau engagement di akun Instagram kami itu merupakan suatu masalah yang bisa dimaksimalkan. Dengan banyaknya pengikut yang tidak sebanding dengan banyaknya interaksi masyarakat di akun Instagram, di mana di akun kalselmc ini terdapat 13.000,6 pengikut atau followers, dengan rata-rata like di setiap postingan itu hanya berkisar puluhan sampai paling banyak seratusan like, yang kemungkinan disebabkan oleh kurang optimalnya konten-konten yang disajikan atau terlalu banyaknya postingan di setiap harinya, ataupun belum terjadinya interaksi yang intens dengan masyarakat, sehingga berakibat pada rendahnya interaksi serta jumlah like dan komen di akun Instagram kami yang membuat engagement dengan masyarakat itu menurun. Lalu kemudian itu mengenai permasalahan kurang tajamnya berita yang dipublikasikan. Dengan terbatasnya ketajaman berita menjadi masalah karena berita yang diliput oleh jurnalis maupun rilis berita yang dikirim oleh SKPD itu belum memuat segala unsur dan sebab akibat dari berita yang dipublikasikan, yang disebabkan belum adanya analisis mendalam pada setiap berita, yang berdampak pada penulisan berita yang datar dan kurang mendalam tersebut. Akibatnya berita yang dipublikasikan hanya masih di permukaan saja, dalam artian hanya menyampaikan 5W plus 1 hanya saja, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimananya saja. Dari 3 isu atau permasalahan yang saya jelaskan tadi, lalu ditetapkanlah core isu yang diidentifikasi menggunakan skala nilai dari Rensis Likert, menggunakan angka 1-5 yang menyatakan bahwa isu tersebut untuk 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Skala ini berpedoman pada kriteria isu yang bersifat aktual, problematik, khalayak, dan layak, atau biasa dijelaskan dengan APKL. Aktual di sini artinya isu benar-benar terjadi, lalu kemudian problematik itu artinya isu ini memiliki masalah yang kompleks.
Kemudian halayak artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang, serta layak, di mana isu itu masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecah masalahnya. Dengan menggunakan metode APKL tersebut, diperoleh hasil penilaian kriteria untuk 3 isu ini sebagai berikut. Berdasarkan analisis penilaian dengan metode APKL, maka berdasar tabel ini, isu yang dipilih adalah mengenai permasalahan belum optimalnya pengelolaan fitur kategori di website portal berita Media Center. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan belum optimalnya pengelolaan fitur kategori di website portal berita Media Center ini, lalu dibuatlah fishbone pada diagram berikut. Yang pertama itu lingkungan, merupakan pengertian dari masyarakat yang sulit mencari informasi yang mereka inginkan. Lalu di sistem itu karena kurangnya kategori pemberitaan. Pada SDM karena jumlah SDM dengan kompetensi pengelolaan dan analisis berita terbatas, juga karena sulit memetakan pemberitaan yang terkait isu prioritas daerah. Lalu metode itu karena berita yang dipublikasikan di website hanya dalam kategori daerah saja, nggak ada kategori yang lain. Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT yang akan dijelaskan pada tabel berikut. Analisis SWOT terdiri dari 4 unsur utama, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Pada bagian strength dan opportunity itu didapat hasil evaluasi berupa pengategorian berita lebih optimal, sehingga masyarakat mudah mencari berita yang diinginkan dan dapat lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Di mana setelah adanya berita dengan berbagai kategori yang sesuai atau relevan, itu akan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Misal seperti berita terkait kesehatan tadi. Ketika masyarakat mencari berita kesehatan, maka mereka akan mengklik atau memilih kategori kesehatan. Lalu di sana akan muncul semua berita dari media center yang memberitakan terkait masalah kesehatan, misal seperti stunting atau terkait dengan COVID-19, itu juga termasuk di sana. Jadi memudahkan masyarakat ketika mereka ingin mencari tahu informasi tertentu. Lalu untuk di weakness dan opportunity, di mana kelemahan dan peluang bertemu, maka didapat dengan adanya kategori dapat memudahkan analis berita dalam menganalisis dan menyimpulkan pemberitaan sesuai isu prioritas daerah. Sehingga berita yang dihasilkan pun bisa lebih mendalam dan lebih efektif karena telah dianalisis dengan baik berkat bantuan dari adanya kategori-kategori yang sesuai di portal kami tersebut. Lalu pada strength dan threats atau kekuatan dan ancaman itu didapat pengategorian berita dapat memudahkan pencarian berita sehingga lebih terhindar dari berita yang tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Terakhir di weakness dan threat itu didapat dengan adanya pemecahan menggunakan SWOT ini dapat meningkatkan kualitas analis berita dengan berbagai pelatihan untuk dapat selalu berkembang. Nah, itulah tadi hasil analisis saya terkait permasalahan yang ada di tempat kerja. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.